Sidang ke-8 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama menjadi tajuk pemberitaan dan tajuk dialog kami pada hari ini di Talk to iNews. Kami lanjutkan berbincang bersama dengan Pak Ihsan Abdullah, Ketua Komisi Hukum MUI, dan juga Pak Akhir Salmi yang merupakan pakar hukum pidana. Saya kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, seberapa yakin Anda bahwa pendapat keagamaan ini bisa diterima menjadi pertimbangan hakim untuk memutus Ahok bersalah atau tidak? Ya, bukan masalah yakin tidak yakin. Tetapi dalam perjalanan kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus penodaan agama, rujukannya selalu MUI. Yang dipakai rujukan adalah fatwa MUI dan saat ini yang dikeluarkan adalah pendapat keagamaan MUI. Baik. Banyak sekali ya yang sudah merefer itu. Bahkan seakan itu menjadi rujukan utama. Karena apa? Jauh sebelum kasus Ahok diperiksa, banyak laporan masyarakat dan ternyata Polri meminta dahulu agar ada fatwa MUI. Nah, sebut saja misalnya yang sudah diputus dalam dan sudah berkekuatan hukum tetap ya, kasus Gavatar misalnya yang terakhir ya. Kemudian Lia Eden, Dajjal Muluk ya kan. Kemudian Musadeh ya kan, semuanya menggunakan. Tapi kita pahami bersama bahwa Gavatar tidak apple to apple dengan kasus Ahok, yang mana Ahok ucapannya dan Gavatar jelas perbuatan dan intensinya. Apa yang beda? Tidak apple to apple, tapi jelas kalau yang namanya ucapan itu kan bagian dari perbuatan. Tidak ada ucapan seseorang kalau nggak ada niat, nggak ada perbuatan. Kan Ihsan, perbuatan itu adalah ucapan. Baik, izinkan saya meminjam pandangan dari kuasa hukum yang mempertanyakan sebetulnya bahwa tidak ada pernah sama sekali ada fatwa yang menyatakan bahwa Al-Maidah itu tidak untuk diucapkan. Al-Maidah itu ada hal yang dilarang untuk diucapkan seperti itu. Bagaimana? Kan sudah jelas tadi fatwa dan atau pendapat keagamaan karena posisinya lebih tinggi itu sudah menyatakan bahwa Ahok telah menodai Al-Quran dan menodai ulama. Baik. Saya kira itu. Baik. Pak Ihsan, izinkan saya untuk pemirsa juga dan Anda untuk melihat kutipan potongan pemeriksaan Kiai Ma'ruf Amin di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada pagi hingga siang tadi. Ini adalah kutipan dialog antara hakim dan saksi, yaitu Kiai Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kita perlihatkan bersama-sama bahwa ini merupakan proses yang sudah didiskusikan. Ada 4 komisi sebetulnya Pak Ihsan ya, sebetulnya sudah mendiskusikan ini sebelum pada akhirnya melahirkan pendapat keagamaan tersebut ya? Betul. 1 komisi fatwa, 2 komisi hukum, 3 komisi pengkajian, dan yang keempat komisi Infokom. Komisi Infokom? Iya. Baik. Namun sebetulnya ada statement juga dalam potongan dialog ini yang menyatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin tidak mencerna ataupun tidak melihat secara utuh videonya. Namun timlah yang melihat video tersebut. Oh iya. Benarkah demikian? Kan ketua umum itu kan menerima semua masukan dari berbagai tadi komisi ya, yang 4 komisi. Jadi pertama komisi Infokom yang menyatakan bahwa ada video-video ini. Nah, setelah dipelajari kemudian coba dicek ya kan ke TKP. Baik. Nah, ini menugaskan komisi pengkajian dengan penelitian mereka. Nah, kemudian mendapatkan hasil yang betul ada kunjungan Ahok sebagai gubernur di Pulau Seribu dan betul berbicara tentang hal tersebut. Nah, kemudian MUI juga minta kami sebagai komisi hukum pandangannya seperti apa. Apakah perbuatan seperti itu masuk kategori penodaan? Nah, ini juga kami kaji. Berbagai ahli hukum di sana juga banyak. Ya. Dan lahirlah kemudian pandangan keagamaan bahwa itu jelas-jelas menodaan Al-Quran. Ya, betul. Baik, saya kembali ke Pak Akhir. Pak Akhir, rujukan saya cuma satu, bahwa pasal yang didakwakan terhadap Ahok adalah pasal 156A KUHP, dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataupun melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Saya mencatat dan menggarisbawahi unsur dengan sengaja. Seberapa penting kemudian intensi jahat dan niat jahat dari Pak Ahok dibuktikan dalam persidangan ini bahwa beliau dengan sadar dengan berniat jahat untuk mengeluarkan Al-Maidah?
Eh, itu ada teori tentang beberapa pengertian tentang kesengajaan. Sengaja sebagai tujuan, yang kedua sengaja sebagai kepastian, yang ketiga sengaja sebagai kemungkinan. Jadi sengaja itu bisa mencakupi yang di pasal 156A. Tiga hal ini. Baik, dalam kasus Ahok. Iya. Dalam kasus Ahok, bisa kita kerucutkah yang mana bagian dengan sengajanya yang mungkin bisa diukur di muka persidangan? Iya, tiga-tiganya itu dimungkinkan secara teoritis. Tiga-tiganya mungkin? Tiga-tiganya. Kemungkinan, katakanlah yang paling terendah itu kemungkinan, dia harus menduga. Dia harus mengatakan bahwa hal ini adalah mungkin menimbulkan penghinaan atau penodaan terhadap agama. Nggak harus dia tahu betul. Mungkin saja dia harus, tidak secara pasti kalau yang mungkin itu kan. Itu masuk juga dalam sengajaan. Nah nanti kita lihat. Baik. Kita pahamkan bahwa pasal 156A ini merupakan delik formal yang mana unsur pidananya harus dipenuhi secara keseluruhan untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak. Iya. Baik. Setiap pasal ada unsur harus. Dia menghina, penodaan. Sekarang penodaannya itu adalah tidak lepas dari kata-kata yang diucapkan oleh Pak Ahok. Kata-katanya inilah nanti yang sekarang kelihatannya belum berkutat di situ saya lihat. Masih persoalan-persoalan di luar yang substansi. Apa ucapan Ahok? Apakah ucapan Pak Ahok ini termasuk kata-kata penghinaan atau penodaan atau tidak? Baik, di latar belakangnya dengan niat tersebut, dengan ya, intensi tentu tersebut. Kan tidak lepas itu dari sana nanti. Niat yang ini tadi, ada tiga yang saya katakan tadi. Teori mana yang akan dipakai nanti? Sebagai tujuankah? Kalau sebagai tujuan itu, dia mengetahui dan dia menghendaki. Kalau ini tadi pasti dilakukan, bukan itu misalnya orang mau menembak orang di balik kaca. Kaca pasti pecah, orang mati. Dia bukan kaca yang tujuannya, matinya orang. Kemungkinan ini tadi bisa bahwa dari ucapan itu dia harus juga berpikir ini mungkin akan menimbulkan sesuatu penodaan. Barangkali Komisi Hukum MU juga menemukan intensi ataupun niat dalam ucapan Pak Ahok sehingga mengeluarkan pendapat keamanan. Ya kalau kami tetap berpedoman kepada pendapat keagamaan MUI bahwa pembuktian itu bukan urusannya MUI. Bukan urusan. Sekalipun kami di Komisi Hukum ya kami sampaikan bahwa memang itu faktanya. Ya toh. Kemudian MUI setelah menetapkan bahwa ucapan Ahok yang menyatakan seperti itu adalah penodaan agama dan penodaan terhadap ulama, penghinaan tanpa perlu ulama. sebetulnya menelisik latar belakang apakah beliau punya niat jahat sebetulnya melakukan Kan itu dengan sengaja atau tidak. Concern pada ucapannya. Concern pada ucapannya saja. Ucapannya itu jelas yang kemudian menimbulkan kericuhan, kegaduhan. Kan semestinya seorang pejabat harus tahu apa yang disampaikan akhir tadi. Bahwa ini jangan-jangan menimbulkan sesuatu. Sehingga dia harus berhati-hati. Nah kalau semuanya orang boleh berkata yang tidak perlu hati-hati, semua dilabrak, ya sulit lah negara ini jadinya kan. Jadi sebagai negarawan, sebagai gubernur, sebagai pejabat publik ya tentu harus hati-hati membuat statement. Jangan sampai melukai apalagi menodai umat lain. Karena Indonesia ini kan berbagai umat ya, ada berbagai latar belakang, suku, bangsa, agama. Yang kita tentu harus hati-hati, harus jaga betul. Jangan sampai ada yang terlukai, kan itu. Pak Ihsan, Pak Akhyar, kita masih punya satu segmen lagi. Kami akan kembali pemirsa bersama Anda sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.